Saya Dr. Bobby Tanamas. Siang ini saya akan membahas seputar terong ya. Pasti pemirsa di rumah suka terong kan? Either itu yang warna hijau atau warna ungu. Bahwa kita tahu terong itu banyak warna, banyak juga jenisnya. Begitu juga banyak khasiat, nutrisi, dan juga vitamin yang terkandung dalam terong. Kalau pemirsa di rumah sukanya diapain terongnya? Kalau saya sih sukanya di balado kali ya, enak. Atau nggak digoreng. Tapi fakta atau mitos nggak sih kalau makan terong itu bikin lemes? Saya sudah hadirkan bersama kita sekarang Dr. Luis Kartika, spesialis gizi klinis untuk membahas fakta dan mitos seputar terong. Nggak sabar? Ayo. Dan udah ada Dr. Luis Kartika. Hai dok. Halo Dr. Bobby, baik. Dr. Luis, mitos atau fakta yang menyatakan bahwa makan terong ini bisa membantu sirkulasi pembuluh darah dan jantung dok? Itu adalah fakta. Fakta? Iya, jadi terong ini mengandung vitamin C, kemudian vitamin B, dan antioksidannya juga kaya, yaitu flavonoid dan juga antosianin ya. Nah, yang kita tahu antosianin ini dapat menurunkan tekanan darah. Jadi, seperti kita tahu kan hipertensi ini atau penyakit darah tinggi itu merupakan salah satu faktor resiko terjadinya penyakit kardiovaskular atau penyakit jantung ya. Betul. Jadi dengan kandungan antosianin ini dapat menurunkan risiko terjadinya penyakit kardiovaskular atau jantung. Nah, kemudian ada penelitian di tahun 2013 yaitu orang-orang yang mengkonsumsi bahan makanan sumber antosianin ini dapat menurunkan risiko terjadinya penyakit jantung itu sebanyak 32%. 30%? Iya. Ini buat pemirsa di rumah nih yang punya masalah dengan gula darah ya, atau bisa kita kenal dengan kencing manis biasanya ya, atau diabetes ya. Kita tahu bahwa diabetes itu ada dua tipe 1, tipe 2. Ada yang kita dapat dengan keturunan, ada yang juga dengan pola hidup. Nah, Dr. Luis, saya mau tanya, mitos atau fakta mengkonsumsi terong dapat membantu mengontrol kadar gula dalam darah dok? Itu fakta Dr. Bobby. Ya. Jadi terong ini kandungan seratnya cukup tinggi ya, 3 gram per 100 gram terong. Nah, itu serat itu kan fungsinya banyak ya. Salah satunya dapat membantu kontrol gula darah dengan cara memperlambat proses pencernaan, yaitu pemecahan karbohidrat, sehingga setelah kita makan kadar gula darah kita tidak melonjak gitu. Nah, kemudian si terong ini sebenarnya masuk dalam kategori bahan makanan rendah glycemic index. Jadi kurang lebih glycemic indexnya 15. Jadi aman untuk dikonsumsi oleh penderita diabetes gitu. Dr. Luis, fakta atau mitos dok bahwa mengkonsumsi terong ini baik untuk program diet kita? Itu adalah fakta. Jadi seperti yang tadi kita bahas ya Dr. Bobby, terong ini mengandung serat yang cukup tinggi, yaitu kurang lebih 3 gram per 100 gram terong. Nah, serat ini dapat memberikan rasa kenyang sehingga kita tidak makan berlebihan saat diet. Nah, kemudian terong ini termasuk dalam makanan rendah kalori, sekitar 24 kalori per 100 gramnya. Jadi untuk diet pun bagus juga untuk mengurangi kalori yang masuk ke badan kita. Nah, untuk dietnya sendiri tetap ya sebaiknya memperhatikan jumlah kalori, total kalori yang masuk dari makanan dan minuman. Kemudian untuk diet sebaiknya tetap mengikuti pola gizi seimbang supaya kebutuhan nutrisi kita tetap terpenuhi, dan juga rutin aktivitas fisik atau olahraga supaya badan kita tetap bugar dalam menjalankan diet, Dr. Bobby. Mengupas fakta dan mitos berikutnya, kita akan menyinggung masalah ginjal. Gagal ginjal ini kan kita tahu bahwa penyakit yang lumayan serius ya di Indonesia ini ya. Ada bahkan yang sampai cuci darah gitu dok ya. Nah, fakta atau mitos sih dok bahwa kalau mengkonsumsi terong terlalu banyak dapat menyebabkan batu ginjal dok? Jadi itu adalah mitos. Sebenarnya tidak ada hubungannya antara konsumsi terong dengan batu ginjal. Tapi perlu diperhatikan karena terong ini kandungan oksalatnya cukup tinggi Dr. Bobby, sekitar 190 mg per 100 gram terong. Jadi kalau memang ada bakat untuk terjadinya batu ginjal atau memang sudah pernah ada riwayat mengidap batu ginjal, sebaiknya dihindari. Seperti yang kita tahu ya Dr. Bobby, oksalat itu kan kalau kita makan dia akan mengikat kalsium. Betul. Dan dapat mengendap kalau di ginjal ya jadinya batu ginjal gitu Dr. Bobby. Jadi walaupun pemirsa suka makan terong, ingat-ingat juga ada riwayat batu ginjal apa tidak. Karena bila ada harus diawasi dan harus dibatasi konsumsiannya. Dr. Luis, untuk terong ini fakta atau mitos
apabila kita mengkonsumsi terong itu baik untuk sistem imun tubuh kita, dok? Oke, itu adalah fakta. Jadi terong ini mengandung vitamin C, kemudian vitamin B, dan juga antioksidan seperti yang tadi saya sebutkan, antosianin, zeaxanthin, dan juga lutein ya. Itu semua baik untuk mendukung sistem imun tubuh kita, baik secara selular atau secara humoral. Jadi seperti vitamin C dan vitamin B itu dibutuhkan untuk integritas dari mukosa atau kulit, permukaan sel, dan juga untuk oxidative burst. Nah, kemudian zeaxanthin, antosianin itu penting juga untuk mencegah kerusakan sel tubuh kita. Dok, kalau boleh tahu, mungkin di jenis ini ada nggak sih, dok, yang lebih spesifik, dok, mana yang mengandung lebih banyak vitamin dibanding yang lain, dok? Oke, jadi kalau untuk vitamin C dan vitamin B secara keseluruhan terong itu mengandung ya. Tapi kalau untuk antioksidan yang tadi saya sebutkan, sebenarnya kalau untuk antosianin itu lebih ke yang ungu. Yang ungu ini, dok, ya? Iya, yang benar. Nah, kalau yang hijau ini lebih ke lutein. Ini lebih ke lutein? Ya, tapi semua antioksidan itu memiliki fungsi dan juga manfaatnya sendiri-sendiri. Jadi sebaiknya memang kalau kita makan, terutama sayuran dan buah itu dari berbagai warna. Ada warna merah, warna orange, warna ungu, dan juga hijau. Dan satu lagi yang putih. Semuanya mengandung antioksidan yang berbeda-beda. Semakin banyak variasi antioksidannya, semakin baik untuk memenuhi kebutuhan kita untuk menangkal radikal bebas. Di dalam tubuh kita sebenarnya sudah terkandung sel-sel karsinogen atau sel kanker. Ya, tinggal bagaimana sel itu dapat bertumbuh di dalam tubuh kita melalui dengan pola hidup yang tidak sehat ataupun makanan-makanan yang tidak sehat. Dr. Louis, fakta atau mitos kalau kita konsumsi terong ini dapat membantu mencegah pertumbuhan sel kanker dalam tubuh kita, dok? Oke, Dr. Bobby, itu adalah fakta. Fakta? Iya, jadi terong ini mengandung tadi antosianin dan kemudian zeaxanthin. Itu dapat mencegah kerusakan sel di awal dengan menangkal radikal bebas. Nah, kemudian dia juga ada glycoalkaloids, mempunyai sifat anti kanker. Dan juga antosianin tadi dapat mencegah angiogenesis atau pembentukan jaringan pembuluh darah yang memberi makan sel kanker tersebut atau sel tumor, gitu, Dr. Bobby. Untuk memastikan atau memaksimalkan terong ini dapat di tubuh kita dengan baik, gimana sih, dok, cara penyajiannya, dok? Oke, Dr. Bobby, jadi awalnya seperti pada umumnya ya, sayur sebaiknya kita cuci bersih dulu. Dicuci dulu, dok, ya? Ya, untuk menghindari paparan pestisida dan juga parasit-parasit misalnya seperti telur cacing dan parasit lainnya, supaya tidak termakan pada saat kita konsumsi. Nah, kemudian bisa diolah, tapi kan kalau di masyarakat nih banyak yang menggoreng ya, Dr. Bobby ya. Sebaiknya kalau menggoreng itu dihindari. Oh, jadi jangan digoreng dulu ya? Ya, bisa dikukus atau direbus, kemudian bisa dipanggang juga. Atau kalau mau ditumis juga bisa dengan sedikit minyak, seperti itu. Dan kemudian meskipun terong ini sehat, sebaiknya tidak dikonsumsi secara berlebihan, diimbangi dengan sayuran-sayuran lain yang berbagai warna, supaya kandungan antioksidannya bervariasi, jadi bisa memberikan manfaat untuk tubuh kita lebih maksimal. Oke, kalau di balado dibanyakin sambal gitu boleh nggak, dok? Itu tadi, Dr. Bobby, jangan sampai minyaknya terlalu banyak. Oh, berarti concern di minyaknya, dok, ya? Iya, begitu. Berarti lebih baik direbus daripada digoreng-goreng, dok, ya? Lebih khasiatnya lebih keluar, dok, ya? Iya. Oke, terima kasih sekali Dr. Louis Kartika sudah menyempatkan hadir pada siang hari ini menjelaskan tentang terong. Sama-sama, Dr. Bobby. Semoga penjelasan Dr. Louis Kartika sangat bermanfaat untuk kita semua.